Pernyataan Simone Inzaghi dalam konferensi pers pasca kemenangan Inter Milan atas Feyenoord mendadak viral. Dalam sesi tanya-jawab, seorang jurnalis menyinggung target tim untuk meraih double. Namun pelatih asal Italia itu segera mengoreksi dengan mengangkat 3 jari dan menegaskan, "Tidak, kami menargetkan treble." Inzaghi menambahkan bahwa timnya menikmati momen saat ini tanpa terbebani oleh ekspektasi. "Kami senang, kami tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi. Kami ingin bersaing dalam apa yang akan terjadi. Kami tahu jalan kami," ujarnya. Lautaro Martinez kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Inter Milan. Dengan gol yang dicetak ke gawang Feyenoord, striker Argentina itu kini telah mengoleksi 18 gol di Liga Champions, Piala Eropa melewati rekor legenda klub, Sandro Mazzola. Tak hanya itu, 6 gol yang ia cetak musim ini di Liga Champions juga menjadi torehan terbaiknya dalam satu musim di kompetisi tersebut. Performa gemilang ini semakin mengukuhkan Lautaro sebagai ujung tombak utama Nerazzurri di kancah Eropa. Kini, Lautaro memiliki peluang besar untuk mengejar rekor sebagai pencetak gol terbanyak Inter sepanjang masa di kompetisi Eropa. Ia hanya terpaut 4 gol dari Roberto Boninsegna, 11 dari Giuseppe Meazza, dan 17 dari pencetak gol terbanyak klub di Eropa, Alessandro Altobelli. Dengan usia yang masih prima, bukan tidak mungkin Lautaro akan menyalip mereka dalam waktu dekat. Untuk pertama kalinya di kompetisi Eropa, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram mencetak gol dalam pertandingan yang sama. Momen spesial itu terjadi di Rotterdam saat Inter Milan mengalahkan Feyenoord 0-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Lautaro kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ke-18 di Liga Champions, menjadikannya pencetak gol terbanyak Inter sepanjang sejarah turnamen ini. Torehan ini membuatnya melampaui rekor legenda klub, Sandro Mazzola, yang sebelumnya mengoleksi 17 gol di ajang tersebut. Sementara itu, bagi Thuram, golnya di laga ini menjadi titik balik penting. Performa bintang asal Prancis itu sempat mengalami penurunan akibat cedera pergelangan kaki yang mengganggunya sejak laga melawan Fiorentina. Namun, keberhasilannya mencetak gol ke gawang Feyenoord bisa menjadi dorongan besar untuk mengembalikan performa terbaiknya di tahun 2025. Dengan kemenangan ini, Inter semakin percaya diri menghadapi leg kedua, membawa keunggulan berharga dalam perjuangan mereka menuju perempat final. Duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez kembali mencetak gol dalam pertandingan yang sama saat Inter Milan mengalahkan Feyenoord 0-2 di Liga Champions. Tuttosport menyoroti bahwa ini adalah momen langka, di mana kedua pemain mencetak gol saat berada di lapangan bersama. Terakhir kali hal ini terjadi adalah pada 10 Mei 2024, saat Inter menang telak 5-0 atas Frosinone di Serie A. Sementara itu, di laga Inter versus Empoli yang berakhir dengan skor 3-1 pada 19 Januari 2025, keduanya memang mencetak gol, tetapi gol Thuram terjadi setelah Lautaro lebih dulu ditarik keluar. Kolaborasi apik mereka di laga melawan Feyenoord menjadi sinyal positif bagi Nerazzurri. Jika keduanya bisa terus menemukan ketajaman secara bersamaan, lini serang Inter akan semakin sulit dihentikan dalam perburuan gelar musim ini. Inter Milan mencatatkan kemenangan bersejarah di Stadion The Kuip setelah menaklukkan Feyenoord 0-2 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Seperti yang dicatat Tuttosport, sebelum kemenangan ini, hanya satu tim Italia yang pernah menaklukkan markas Feyenoord, yakni AS Roma. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Nerazzurri jelang leg kedua, terutama dengan jadwal berat yang menanti mereka setelahnya, termasuk duel penting melawan Atalanta di Serie A. Tim asuhan Simone Inzaghi memang butuh waktu untuk menemukan ritme permainan mereka, tetapi tidak seperti Milan beberapa pekan lalu, atau bahkan Juventus dan Atalanta di pertandingan masing-masing, Inter tak pernah terlihat dalam bahaya kebobolan. Keunggulan pertahanan mereka semakin terbukti, dengan Inter tetap menjadi tim dengan lini belakang terbaik di Liga Champions musim ini. Sejauh ini, mereka hanya kebobolan 1 gol, itu pun dalam kondisi kontroversial saat menghadapi Bayer Leverkusen. Jika konsistensi ini terus terjaga, Inter semakin berpeluang melangkah jauh di kompetisi elit Eropa. Inter Milan menunjukkan ketangguhan mereka di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 0-2 atas Feyenoord di Rotterdam. Seperti mesin diesel, Nerazzurri memang memulai dengan lambat, tetapi begitu panas, mereka melaju tanpa hambatan hingga menit akhir, membawa pulang hasil yang mereka incar, jaminan kuat untuk lolos ke perempat final. Menurut Gazzetta dello Sport,
Laga di Belanda itu menjadi bukti nyata kehebatan Inter di pentas Eropa. Mereka hanya kebobolan 1 gol dalam 9 pertandingan terakhir, mencatatkan pertahanan terbaik di kompetisi ini. Meskipun sempat kesulitan di awal laga, Inter tetap kokoh dan akhirnya memaksimalkan kekuatan lini serang mereka. Duet Thuram dan Lautaro menjadi pembeda. Gol indah dari Thuram dan sepakan keras Lautaro memastikan kemenangan 0-2 yang semakin mendekatkan Inter ke 8 besar. Ini adalah pertama kalinya mereka mencetak gol bersama di Liga Champions musim ini, sebuah sinyal positif bagi Nerazzurri dalam perburuan gelar. Di luar lini depan, Alessandro Bastoni tampil luar biasa di lini belakang. Sementara itu, peluang untuk menang lebih besar seharusnya datang jika Piotr Zielinski tidak gagal mengeksekusi penalti. Namun, dengan performa solid di Rotterdam, Inter kini memiliki keuntungan besar untuk menghadapi leg kedua di San Siro. Perempat final sudah di depan mata, dan pasukan Simone Inzaghi siap melangkah lebih jauh di Eropa. Setelah meraih kemenangan penting atas Feyenoord di Liga Champions, Inter Milan kini mengalihkan fokus ke laga Serie A melawan Monza di San Siro pada hari Sabtu. Mengingat tim asuhan Alessandro Nesta saat ini berada di dasar klasemen, pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran skuadnya. Menurut Corriere dello Sport, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram bahkan bisa mendapat waktu istirahat guna mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat ke depan. Terutama bagi Thuram, yang belakangan ini terlihat belum mencapai performa terbaiknya. Namun, golnya ke gawang Feyenoord bisa menjadi dorongan moral yang ia butuhkan untuk kembali ke bentuk terbaiknya. Di sisi lain, Inter masih mengalami kendala di lini sayap akibat absennya beberapa pemain. Satu-satunya kabar baik adalah kemungkinan kembalinya Carlos Augusto ke dalam skuad. Dengan kedalaman tim yang dimiliki, Inzaghi memiliki berbagai opsi untuk merotasi skuadnya tanpa mengorbankan kualitas permainan Nerazzurri. Bertanding melawan Feyenoord di Stadion De Kuip menjadi pengalaman emosional bagi bek Inter Milan, Stefan de Vrij. Pemain asal Belanda itu kembali ke stadion yang pernah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun saat Nerazzurri meraih kemenangan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Saya datang ke sini saat berusia 10 tahun dan bermain di tim utama selama 5 tahun, ujar de Vrij kepada Ziggo Sport. Feyenoord adalah klub yang selalu ada di hati saya. Saya merinding saat mereka menyanyikan lagu untuk saya. Itu momen yang luar biasa, bukti bahwa para penggemar masih menghargai saya. Saya selalu memberikan segalanya untuk klub ini, dan sungguh istimewa mereka masih mengingatnya setelah 11 tahun. Mengenai kemungkinan kembali ke Feyenoord di masa depan, de Vrij belum bisa memberikan kepastian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Saya tidak mau berjanji karena setiap janji adalah hutang. Selain itu, istri saya bukan orang Belanda, jadi saya tidak tahu apakah dia setuju. Tapi satu hal yang pasti, jika saya kembali ke Belanda, saya hanya bisa bermain untuk satu klub, ujarnya. Pernyataan tersebut semakin menguatkan ikatan emosional de Vrij dengan Feyenoord, meskipun saat ini ia masih fokus menjalani karirnya bersama Inter Milan. Setelah 2 musim membela Bologna, Giovanni Fabian berpeluang kembali ke Inter Milan pada musim panas ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri memiliki klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro setelah melepas sang gelandang ke Rossoblu pada 2023. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai langkah Inter terkait masa depan pemain muda berbakat tersebut. Bologna sendiri dikabarkan ingin mempertahankan Fabian, mengingat kontribusinya yang semakin berkembang. Sementara itu, Inter terus memantau perkembangannya. CEO Inter, Giuseppe Marotta, sempat memberikan pernyataan tahun lalu, menyebut bahwa Fabian harus membuktikan dirinya sebelum bisa kembali berseragam Nerazzurri. Keputusan akhir kemungkinan akan diambil pada Juli, ketika klausul pembelian kembali dapat diaktifkan. Dengan hubungan baik antara kedua klub, negosiasi lebih lanjut bisa terjadi sebelum menentukan masa depan Fabian, yang masih bergantung pada performanya di sisa musim ini bersama Bologna.